Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita berjumpa kembali kali ini dalam episode yang ke-92. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh mengikuti program All by Grace kali ini. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, Engkau yang akan menyampaikan pesan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, mengertikan kami sehingga kami boleh dibangunkan dan kami boleh lebih dimengertikan kebenaran-Mu dan kami boleh hidup lebih-lebih lagi berkenan kepada-Mu. Pimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Nama-Mu Tuhan kami tinggikan, kami muliakan, dan Injil-Mu diberitakan, dan kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, amin, haleluya. Ya, dalam zaman yang semakin banyak manusia yang individualistis ini, susah bagi kita untuk bisa menemukan orang-orang yang setia. Jangankan setia kepada Tuhan yang tidak nampak, kepada pasangan hidup yang nampak pun, ya, itu seringkali terjadi ketidaksetiaan, tercermin dari semakin tingginya angka perceraian dan maraknya orang-orang yang bergonta-ganti pasangan. Tidak sedikit juga orang yang mudah berpindah-pindah pekerjaan hanya karena alasan yang remeh, mencari keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan pentingnya nilai kesetiaan di dalam kehidupan setiap pribadi. Ada pula orang-orang yang percaya dari awalnya begitu, setia melayani Tuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kesetiaannya mereka kepada Tuhan pun menjadi luntur. Dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 hingga ayat 6 mengisahkan Asa, seorang raja di Yehuda. Raja Asa ini pernah melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan dengan menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Raja Asa memerintahkan bangsanya untuk mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah. Kerajaan Yehuda aman saat itu di bawah pemerintahan Raja Asa. Meskipun demikian, sangat disayangkan Raja Asa gagal mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 12 hingga 13, di situ mencatat tahun ke-39 pemerintahannya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian semakin parah. Dalam kesakitannya itu, dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, melainkan kepada para tabib-tabib. Pada tahun ke-41 pemerintahannya, Raja Asa akhirnya meninggal dunia dalam keadaan gagal untuk tetap setia kepada Tuhan hanya karena penyakit yang dideritanya. Hal serupa juga pernah dan mungkin sedang dialami oleh beberapa orang percaya sebelumnya. Mereka sangat setia kepada Tuhan, rela bayar harga untuk melayani Tuhan. Akan tetapi ketika diperhadapkan dengan realita kehidupan yang bertolak belakang dengan harapan mereka, lantas mereka berubah setia, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Padahal ketika kita mengikut Tuhan, tidak berarti kita pasti bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, bebas dari pencobaan dan tantangan. Justru melalui semuanya itu yang Tuhan izinkan kualitas hidup dan iman kita diuji, agar bisa teruji dan terbukti bahwa kita sanggup tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Seperti halnya pada saat pemberkatan nikah. Ketika mengucapkan janji nikah, kita berjanji untuk mengasihi, menghargai, menjaga, dan tetap setia pada waktu susah maupun waktu senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut yang memisahkan. Artinya, dalam segala situasi dan kondisi, baik maupun buruk sekalipun, kita harus pertahankan kesetiaan, karena kesetiaan adalah harga yang mutlak. Mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi badai dalam rumah tangga, sampai harus mengalami ujian kesetiaan terhadap pasangan hidup. Ada pula yang mungkin sedang menghadapi pergumulan ekonomi yang diperhadapkan dengan ujian kesetiaan kepada atasan,
perusahaan, dan ujian integritas sebagai anak Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang mengalami tantangan dalam hal kesehatan. Walau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan hingga doa puasa sekalipun, namun mujizat belum juga diterima, sampai-sampai ada godaan untuk menyerah dan berubah setia kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang akan mengangkat tema sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi. Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita semua dimampukan untuk sanggup setia sampai akhir, walaupun diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang seringkali dapat membuat kita tidak sanggup setia lagi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, mari kita belajar prinsip dasar agar sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi, antara lain. Yang pertama, mengerti bahwa kesetiaan adalah pilihan yang terbaik. Ya, dalam zaman akhir seperti sekarang ini, kenyataan menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang mutlak harus dipertahankan. Banyak orang yang berpikir secara egois dan individualistis. Yang penting adalah diri sendiri senang dan diuntungkan, sehingga mereka menganggap seolah-olah kesetiaan hanya akan merugikan diri sendiri. Demikianlah justifikasi dan pembenaran diri di lapangan. Apalagi ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti, merugikan, menipu, dan berbuat jahat. Mereka lantas merasa dapat membenarkan diri untuk membalas dengan kejahatan yang setimpal. Mereka merasa berhak untuk tidak setia karena orang lain tersebut yang telah lebih dahulu tidak setia. Umumnya seorang istri tidak akan setia atau mengasihi suaminya ketika mengetahui suaminya berselingkuh. Seorang suami juga tidak akan setia mengasihi istrinya ketika istrinya sering menjengkelkan, apalagi istri berselingkuh. Ini lagi zamannya. Ya, para karyawan tidak lagi setia ketika sarana dan prasarana, suasana kantor dan rekan-rekan kerja tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan sekalipun berubah setia ketika diperhadapkan dengan kenyataan hidupnya, keluarganya, bisnisnya, atau pelayanannya banyak masalah yang timbul atau banyak tantangan yang terjadi. Sesungguhnya kesetiaan bukanlah reaksi terhadap suatu hal, melainkan komitmen terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti, kita tetap harus setia mengasihi mereka. Walaupun anak-anak mendukakan hati, kita tetap harus setia mengasihi, mendidik, dan melindungi mereka. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, keadaan tidak sesuai dengan harapan, namun kita harus tetap setia dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kesetiaan hanya akan berubah jika komitmen kita mulai luntur dan mulai hilang. Kesetiaan dalam bahasa Inggris adalah faithfulness, yang jika didalami, maka kita temukan kesetiaan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya iman atau faith. Artinya, dasar dari kesetiaan kita adalah iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena iman, maka kita dapat terus percaya walaupun belum dapat melihat. Oleh karena iman, maka kita dapat terus melangkah kemanapun Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, walaupun kita belum melihat ujungnya di mana. Oleh karena iman, kita dimampukan untuk setia dan bertahan setia sampai akhir, sehingga dapat melihat penggenapan janji Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Setia adalah pilihan yang terbaik. Seperti halnya tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ketika menjadi budak, istri tuannya Potifar menggodanya. Secara pandangan manusia adalah jauh lebih menarik untuk memiliki seorang sugar mommy yang bisa menjamin hidupnya daripada harus mempertahankan kesetiaannya kepada tuannya dan kepada firman Tuhan. Apalagi zaman itu status budak adalah kartu mati dalam pandangan manusia. Selamanya akan menjadi budak dan hanya menjadi budak.
Banyak orang mungkin akan berpikir godaan istri Potifar sebagai kesempatan untuk memperbaiki nasib dan memilih untuk menggadaikan kesetiaannya. Namun tidak demikian dengan Yusuf. Dia malah berkata, Kejadian pasal 39 ayat 9b berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia menolak berbuat dosa, menolak mengkhianati Tuhan dan tuannya. Dan Yusuf tetap mempertahankan kesetiaannya walaupun dipandang bodoh oleh manusia, apalagi mengetahui ganjaran kesetiaannya yang diterima oleh dia pada saat itu bukanlah apresiasi dari tuannya Potifar. Malahan Yusuf difitnah, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Walau demikian, Yusuf tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan sampai pada akhirnya dapat kita saksikan penggenapan rencana Tuhan yang sempurna, yang indah, yang luar biasa bagi hidup Yusuf hingga ia diangkat menjadi orang kedua yang paling berkuasa di seantero Mesir. Bayangkan saja ketika diperhadapkan dengan godaan istri Potifar. Lalu jika Yusuf memilih tidak sanggup setia lagi dalam situasi dan kondisi yang dihadapi, paling-paling ia bakal hanya menjadi pengganti tuannya si Potifar ketika tuannya itu meninggal dunia. Namun dengan demikian, rancangan Tuhan atau destiny atau tujuan akhir dari Tuhan atas hidupnya yang begitu indah tidak akan mungkin tergenapi. Dari kisah tersebut, kita harus sadari bahwa ada kalanya tawaran dan godaan untuk berubah setia nampaknya begitu menarik dan menjanjikan. Namun setia adalah pilihan yang terbaik. Dengan tetap sanggup setia, kita akan mengalami penggenapan janji dan rancangan Tuhan bagi hidup kita jauh lebih baik, lebih indah dari apa yang kita mampu rancangkan. Ya, pernah seseorang datang konseling kepada kami pada saat itu. Dia berkata, menurut pendetanya, dia berhak untuk tinggalkan suaminya karena dia mengalami persekusi yang berulang-ulang hampir tiap hari. Dia mengalami penganiayaan. Dia kepada pendeta yang satu lagi, dia juga konseling. Pendeta itu pun berkata, karena mengalami hal demikian, engkau berhak untuk cerai dengan suamimu. Namun sewaktu dia datang kepada kami untuk berkonseling, kami berkata, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dia bingung. Singkat kata, bagaimanapun kami tidak akan menyetujui untuk dia bercerai. Ya, kami hanya bisa mendoakan supaya dia tetap sabar. Ya, kasih tahu dia bahwa pilihan yang terbaik adalah tetap setia. Engkau setia dan engkau akan lihat Tuhan yang setia akan menggenapi rancangan yang terbaik bagimu dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagimu, bukan menurut apa yang engkau rancangkan. Beberapa lama kemudian datang lagi, dia minta konseling dan perihal yang sama lagi. Kami hanya bisa berkata, tetap sama, jangan bercerai. Engkau harus sabar. Saat engkau tidak sabar lagi, ya, sabar sedikit lagi. Itu baru namanya sabar yang sejati. Apapun kita sampaikan, pokoknya kesimpulan akhir adalah jangan bercerai. Dan beberapa waktu kemudian dibalik lagi. Sama lagi masalahnya, sama pula kami memberikan jawabannya. Tidak boleh bercerai. Singkat kata, suatu hari agak lama berselang, dia tidak datang-datang. Lalu dia datang. Kita bingung, ini orang biasa wajahnya ketekuk, biasa wajahnya murung dan stres, ya, seperti orang yang sedang depresi berat. Tapi ini kali kenapa mukanya wajahnya tersenyum dan dia sambil bawa ya roti, kue-kue kecil. Dia berkata, Pak Pendeta, makasih untuk doanya. Aku tetap memilih setia adalah pilihan yang terbaik. Aku tetap tahu dengan persis Tuhan kasih kekuatan, setia adalah pilihan yang terbaik, tidak ada yang lain. Maka aku setia terus walaupun mengalami
persekusi. Dan saya mau kasih tahu Pak Pendeta kabar baik. Dia bilang, bersyukur pada Tuhan, ya suami saya beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Ya, jadi saya tidak usah bercerai, saya pun tidak usah balas dendam, saya pun tidak usah menuntut atau menempuh jalur hukum dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia pun meninggal dunia dengan baik dan kami tidak ada masalah apa-apa. Saudara, sanggup setia dalam segala situasi kondisi itu adalah pilihan yang terbaik. Karena itu kita harus pegang apa yang Tuhan berikan pewahyuan ini. Kita tetap pilih untuk setia dalam segala situasi dan kondisi, karena itu adalah pilihan yang baik. Ya, Alkitab mencatat bahwa kesetiaan akan mendatangkan banyak hal yang baik bagi hidup kita. Antara lain, orang yang setia akan diberkati seperti tertulis dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 berkata, orang yang setia akan memperoleh banyak berkat, tapi dia yang tergesa-gesa menjadi kaya tidak akan terlepas dari hukuman. Yang berikutnya, orang setia diangkat menjadi pemimpin. Matius 24 ayat 46 sampai 47, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yang berikutnya, orang yang setia dipercayakan lebih banyak lagi. Matius 25 ayat 28 hingga 29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang keempat, orang yang setia masuk dalam kebahagiaan tuannya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang berikutnya, orang yang setia dikenan oleh Tuhan dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, dan masih banyak sebenarnya kebaikan yang bisa diterima bila kita memilih untuk setia sampai akhir. Karena sesungguhnya setia adalah pilihan yang terbaik. Marilah kita selidiki hati kita semua. Sungguhkah kita mengerti pentingnya menjaga kesetiaan dalam hidup ini? Mungkin saat ini tampaknya oke-oke saja. Tetapi Tuhanlah yang mampu menilai sampai ke kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Bisa jadi tampak dari luar kita masih melayani Tuhan, namun hati telah tidak terpaut lagi kepada Tuhan. Sudah mulai mengasihi hal-hal lain dan tidak memprioritaskan Tuhan lagi, sehingga tanpa disadari sudah mulai mundur perlahan dari segala perkara rohani dan berubah setia kepada Tuhan. Mari ingat kembali bagaimana Tuhan kita begitu setia. Setia mengasihi, setia menyertai, setia menolong. Walaupun banyak kesalahan dan dosa yang pernah dan yang telah kita berbuat. Tuhan tetap setia memberikan kesempatan. Menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada kita. Masalahnya adalah, maukah kita mengambil komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan? Maukah kita berjuang untuk menjadi sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi, setia sampai akhir? Mari kita selidiki diri kita, selidiki hati kita. Mohon Tuhan yang akan menyinari kita dan menyadarkan kita, sehingga kita bisa tahu keadaan kita yang sebenarnya.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Prinsip yang kedua, untuk kita bisa bertahan, sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi, yaitu mengerti bahwa orang yang setia dikasih Tuhan dan dapat hidup berkemenangan. Ya, kualitas hidup seseorang yang paling dicari adalah kesetiaannya. Misalnya dalam mencari pasangan hidup, bisa saja kita mendapatkan pasangan yang rupawan, yang cantik, kaya raya, yang baik hatinya, namun jika ia tidak setia, semuanya itu tidak ada artinya, karena pernikahan yang dijalani tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika mencari karyawan, selain bisa dipercaya, kualifikasi pendidikan memang sangat penting, apalagi ditambah dengan kecerdasan, attitude yang baik, pengalaman kerja, dan kemampuan bersosialisasi. Tentu setiap bos akan senang memiliki karyawan yang sedemikian. Tetapi bila ternyata karyawan tersebut tidak setia, bukannya menghargai kesempatan yang diberikan bosnya, malah sebaliknya ia berkhianat, menyakiti dan menjadi musuh dalam selimut, itu akan sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan hati sang bos itu. Amsal pasal 19 ayat 22 bagian A. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bila seseorang memiliki karakter yang setia, sesungguhnya orang demikian sangat dicari dan sangat dibutuhkan
oleh banyak-banyak orang, demikian juga oleh Tuhan. Bila manusia saja mengerti, membutuhkan, dan mengapresiasi, memberdayakan, dan akan mempromosikan pegawai yang setia, agar mereka dapat bekerja turut membesarkan atau memajukan usaha hingga jangka waktu yang lama. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan akan terlebih lagi mengasihi, menghargai orang-orang yang sanggup setia sampai akhir dalam segala situasi dan kondisi. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, teruji, dan terbukti. Percuma saja seseorang sudah setia melayani Tuhan selama puluhan tahun mungkin lamanya, tetapi bila pada akhir hidupnya ternyata dia sudah berubah setia, tak lagi hidup melekat kepada Tuhan, bahkan lebih parah lagi ialah ia sudah murtad, maka semuanya yang pernah dia lakukan itu akan menjadi sia-sia belaka. Ya, seorang pelari yang mengikuti sebuah pertandingan yang terdiri dari 10 putaran. Pelari tersebut telah dapat memimpin pertandingan mulai dari putaran pertama hingga putaran ke-9. Namun pada putaran yang terakhir, ia tidak fokus. Dan ia tidak tekun lagi. Ia tidak mau setia lagi pada pertandingannya. Bahkan dia memilih berhenti dari pertandingan. Maka ia tidak akan sanggup mencapai garis akhir. Akhirnya dia pun tidak akan sanggup untuk meraih kemenangan. Demikian pula halnya dengan kehidupan. Kita memerlukan kesetiaan agar dapat meraih kemenangan dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan adalah sumber kemenangan, namun kita harus berusaha hidup berkenan kepadanya sehingga kita pun menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan dan akan diurapi oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal 20 ayat 7 berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Bila kita dapat menjadi orang yang sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan dikasihinya. Dengan demikian, Tuhan akan mengurapi kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jangan salah langkah, lalu berusaha dengan kekuatan dan pemikiran sendiri hingga membuka celah untuk kompromi terhadap dosa, kalah terhadap situasi dan kondisi, tertipu oleh iblis sehingga kita mundur dari pelayanan dan pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan sampai menjauh dari Tuhan. Padahal harus disadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan menang dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Tanpa Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan untuk dapat bertahan. Tanpa Tuhan, semua yang kita kerjakan hanya akan berakhir dengan sia-sia dan kegagalan. Sadarilah bahwa tanpa seizin Tuhan, tidak akan ada sesuatu apapun yang terjadi. Bisa jadi dengan apa yang sedang kita alami saat ini merupakan ujian kesetiaan kita sebagaimana yang dihadapi oleh Abraham ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk setia dan taat kepada pimpinan Tuhan dengan mengorbankan Ishak anaknya, atau dia memilih berubah setia dan menolak untuk menaati kehendak Tuhan. Tetapi Abraham memilih yang benar. Dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pun menyediakan seekor domba jantan sebagai korban menggantikan anaknya yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Sungguh luar biasa. Ketika Abraham memilih untuk mempertahankan kesetiaannya, ia beroleh perkenanan Tuhan. Dan Abraham diberkati Tuhan dengan amat sangat. Tuhan
pasti mengasihi orang-orang yang setia sampai akhir. Karena mereka memilih untuk tetap percaya, tetap setia, walau banyak tantangan dan rintangan yang menghadang di hadapan. Kepada orang yang demikian, Tuhan pun akan mempercayakan dan memakai dia dan memberkati orang-orang yang seperti itu dengan luar biasa. Ya, kita harus berhati-hati jangan sampai hidup kita berakhir seperti satu angkatan dari bangsa Israel yang menolak setia dan bengkok sampai Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 32 ayat 20 tercatat, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ya, kepada mereka yang tidak setia, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, karena Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Mereka akhirnya gagal memasuki tanah perjanjian karena pilihan mereka sendiri. Pilihan di tangan kita. Pilihlah untuk sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi, sehingga menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Marilah kita senantiasa setia, walaupun ada harga yang harus dibayar, walaupun mungkin harus menanti dalam tangisan sekalipun, tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah setia melayaninya, maka pada waktunya nanti kita pun akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi hidup kita semua yang sungguh mau setia sampai akhir. Ya, seorang hamba Tuhan juga salah satu pembicara di dalam program All by Grace kita. Pada tanggal 1 Februari yang lalu telah berpulang ke rumah Bapa. Dan hamba Tuhan ini, Esther Yusuf, dia dipercayakan Tuhan. Banyak sekali talenta yang Tuhan berikan. Dan sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, yang membawahi banyak cabang-cabang gereja, dia juga membawahi banyak pendeta-pendeta. Bahkan beliau juga dipakai Tuhan dengan amat sangat dalam memberikan konseling dan bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang bergerak dalam gerakan-gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Banyak orang tertolong, banyak orang diarahkan, dan banyak orang mengalami kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hidup banyak orang diubahkan karena pelayanan beliau. Dia seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, walaupun wanita. Dia harus mengalami dan menghadapi banyak tantangan, banyak halangan, dan banyak rintangan dalam kehidupan dan pelayanan pribadi, maupun pelayanan gereja, maupun pelayanan di secara sinode. Dia memilih untuk bertahan, dia memilih untuk setia, dan dia percaya bahwa Tuhan yang akan membela dia, Tuhan yang akan memberi kemenangannya, saat Tuhan berkenan kepada dia, dia akan diberkati Tuhan dengan amat sangat, bahkan dia pun akan mengalami kemenangan. Ya, pernah dalam pelayanannya, dari sekian banyak pendeta-pendeta di dalam sinode, dia adalah pendeta yang diberkati Tuhan dengan amat sangat. Beliau setia melayani Tuhan, setia sampai akhir. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah beralasan, tidak pernah menolak setiap tugas yang diberikan kepadanya. Dan dia selalu mengutamakan Tuhan dan mengutamakan jiwa-jiwa demi keselamatan, dan dia selalu hidup berbagi. Teladan hidupnya luar biasa. Sampai suatu hari, sepulang dari luar negeri, kami pantau dan kami ikuti apa yang terjadi pada kesehatannya. Saya bersama istri mendorong dia untuk segera periksa dokter. Namun sangat disayangkan, setelah diperiksa dokter, kami pun bertanya kepada Tuhan, bagaimana sebenarnya dengan hamba Tuhan ini, kesehatannya bagaimana dan lain sebagainya. Dan beberapa hari sebelum berpulang ke rumah Bapa, Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan akan bawa dia pulang ke rumah Bapa di surga.
dia sudah maksimal dan dia sudah menang atas segala perjuangannya. Dan sungguh beberapa hari kemudian beliau meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sangat-sangat tenang, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami jeritan ataupun pergumulan yang berat, dan dia sungguh-sungguh memperlihatkan kepada kami, ini adalah rest in peace yang sebenarnya. Inilah kemenangan. Ya, kami hanya bisa timbul dalam hati pikiran kita bahwa sebagaimana kita senang menanam bunga, kita senang menikmati bunga, pasti kita akan pilih bunga yang terindah dan kita menyukainya. Kalau untuk bisa menikmati bunga tersebut, kita akan cabut dari tempat tertanam dan kita taruh vas bunga di atas meja atau di buffet. Bisa kita nikmati setiap saat. Demikian dengan hidup beliau. Karena Tuhan pandang dia indah, dia berkenan, dia menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan membawa dia pulang. Supaya dia boleh berhenti dari segala jerih lelahnya di dunia ini. Dan segala perbuatannya akan menyertai dia. Sehingga dia bisa menikmati upah mahkota di surga, di kekekalan. Kita sungguh kehilangan sosok hamba Tuhan ini, dan kita hanya bisa mengenangnya. Inilah contoh seorang hamba Tuhan yang setia, sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun dia badannya ada sakit penyakit yang mana dia tidak sadari. Namun tidak mengurangi semangat juangnya untuk melayani. Dia tetap tekun setia melayani. Dia terbang ke sini, terbang ke sana dengan kendaraan darat, ke sini dan ke sana, mengatur ini, mengatur itu. Bahkan dekat-dekat hari-hari terakhir, dia masih ingin membantu untuk melihat-lihat, mengedit bahan-bahan yang akan disampaikan untuk di dalam acara program All by Grace ini. Setia sampai akhir. Setia dalam segala situasi dan kondisi. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Pada akhirnya dia nikmati hidup kekal dan upah menyertai dia. Ya, inilah teladan yang harus kita contoh, seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan dia menyekanya dengan rambutnya. Itulah tanda kita mengasihi dan kita menyenangkan Tuhan, dan pada akhirnya kita pun akan menerima mahkota di tempat yang kekal nanti. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani.
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, kita sampai pada prinsip yang ketiga. Agar supaya kita bisa tetap setia, sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi adalah memiliki kemauan dan ketekatan sehingga bisa bertahan dalam kesetiaan. Ya, mungkin ada yang berpikir mudah saja berteori tentang kesetiaan. Namun dalam prakteknya, tidaklah semudah yang dikatakan teori. Sangat susah untuk bisa dijalankan. Benar, akan menjadi susah bagi mereka yang memang tidak mau bertahan setia. Bagi orang demikian, selalu ada saja alasan untuk membenarkan diri, menganggap wajar-wajar saja berubah setia. Padahal bagi yang sungguh-sungguh mau, sungguh-sungguh bertekad, mereka akan mampu bertahan setia dalam segala situasi dan kondisi, bertahan setia sampai akhir. Mereka justru mengikapi segala kesusahan, penderitaan yang dialami merupakan kesempatan agar semakin dipoles, diuji, diproses, ya, disempurnakan oleh Tuhan. Ujian demi ujian adalah untuk membuktikan bahwa kesetiaan mereka itu tahan uji, sehingga teruji dan terbukti. Sebagaimana kesetiaan tidak muncul begitu saja dan menjadi karakter seseorang, kesetiaan sebenarnya merupakan salah satu dari buah-buah Roh Kudus sebagai bukti manifestasi hidup yang telah diubahkan dan diperbaharui dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila seseorang semakin mengenal Tuhan, ia akan semakin melekat kepada Tuhan. Ia akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin pula ia dewasa secara rohani. Dia akan semakin memiliki karakter Kristus, serta semakin dimampukan untuk bisa bertahan setia dalam penderitaan sekalipun. Seperti kisah Ayub, seorang tokoh Alkitab yang terkenal oleh karena kesetiaannya walau dalam penderitaan sekalipun. Meskipun dia seluruh hartanya habis lenyap, semua anak-anaknya meninggal dunia, bahkan istrinya memojokkan dia untuk mengutuk Tuhan Allah seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menanggapi istrinya dengan ketegasan yang luar biasa. Secara pandangan manusia, mudah saja bagi Ayub untuk berubah setia. Ayub adalah seorang yang saleh dan mengasihi Tuhan. Namun mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu yang buruk, bagaikan malapetaka besar menimpa hidupnya? Mengapa Tuhan terkesan tidak mampu menjaga, memelihara hidup sekeluarganya? Namun Ayub tetap memilih mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan karena ia percaya segala sesuatu yang diterimanya adalah seizin Tuhan dan dari Tuhan, baik pemberian yang baik menurut pandangan manusia maupun yang buruk. Justru melalui musibah dan bencana yang dialami, iman dan kepercayaannya kepada Tuhan semakin dikuatkan sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang memulihkan hidupnya dengan memberikan 2 kali lipat dari apa yang pernah dimiliki Ayub sebelumnya. Bahkan Tuhan memakai kisah dan pengalaman hidup dari Ayub itu untuk boleh menjadi sebuah kesaksian yang sangat memberkati banyak orang hingga saat ini, walaupun peristiwa tersebut terjadi pada masa yang telah lama berlalu. Kita harus memiliki kemauan dan ketegasan untuk sanggup bersetia sampai akhir. Katakan pada diri Anda, aku mau setia karena aku percaya Allah Bapa sangat mengasihi aku dan
tidak ada rencananya yang mencelakakanku, melainkan senantiasa akan mendatangkan kebaikan bagiku. Aku mau setia, karena pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah, pasti selalu terbaik bagiku, keluargaku, dan masa depanku, walau tak ku mengerti dan tak ku melihatnya pada saat ini. Aku mau setia karena Tuhan pasti akan menolongku dalam menghadapi segala sesuatu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan akan memberikanku kekuatan, kemampuan untuk dapat menang dalam menghadapi segala perkara. Aku mau bersetia karena hidupku adalah milik Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bila saat ini Anda sedang mengalami ujian kesetiaan melalui berbagai pergumulan, pencobaan, atau tantangan dan rintangan, berbahagia saja bagi Anda yang mau dan tekad untuk bertahan. Karena Anda akan menjadi pribadi yang tahan uji dan kelak akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah karena Anda mampu bersetia sampai akhir. Oleh karena itu, milikilah kemauan yang kuat agar sanggup bersetia dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga dapat bertahan setia sampai akhir. Milikilah tekad yang bulat untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Serahkanlah seluruh pikiran, kehendak, dan masa depan kita kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, maka kita pun akan teguh bertahan untuk setia kepada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita akan dibentuknya menjadi bejana yang indah bagi kemuliaannya. Ya, seorang hamba Tuhan dari suatu gereja di luar negeri. Dia sudah berjuang dengan sungguh hati ketika merintis sebuah gereja di satu wilayah. Dan dia sudah kerja keras, dan dia sudah maksimal, dia mencari tahu apa yang menjadi ciri khas daripada wilayah di mana gerejanya dirintis di situ. Dan dia ketahui dan dia sangat terbeban dengan orang-orang di sekitar sana. Dia selalu berdoa, dia selalu membagi traktat, membagi selebaran, dan dia selalu berusaha untuk mengundang orang-orang datang ke dalam ibadah dari gereja yang telah dirintis itu. Sekian lama gerejanya tidak bertumbuh-tumbuh. Hanya segelintir orang, sepuluhan orang saja yang dalam ibadah. Suatu hari, ada seorang hamba Tuhan yang lain datang, dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan dalam bentuk nubuatan. Nah, hamba Tuhan ini menyampaikan kepada hamba Tuhan tersebut agar mereka boleh segera pindah ke wilayah yang lain untuk merintis gereja yang sama, dan di situ lebih banyak orang membutuhkan. Dia merasa bingung dan dia merasa sangat terpukul karena dia sudah sangat bayar harga di wilayah semula dan dia sudah beriman dengan sungguh, dia sudah berjuang mati-matian walaupun tidak ada hasil. Namun bagaimanapun, karena hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan itu telah teruji, terbukti dipakai Tuhan dalam hal nubuatan, maka pendeta tersebut percaya dan dia pun mulai merintis ke wilayah yang lain. Saat dia pindah ke wilayah itu, setiap minggu ibadah di tempat lama tetap berjalan, dan di tempat ibadah yang baru dilakukan di sore hari. Dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan anaknya yang masih kecil, dengan kendaraan yang sangat terbatas, dan dibantu beberapa teman membawa peralatan musik dan peralatan sound system dan lain-lain yang begitu banyak dan begitu berat. Dan seringkali anaknya ini tidak tahan dan selalu muntah.
ya waktu perjalanan jauh itu. Namun bagaimanapun, dia tetap berjuang dengan 2 tempat ibadah itu, dan suatu hari pun pendeta yang dipakai Tuhan untuk bernubuat menyampaikan, kalau engkau ingin menyerah, engkau boleh kembali ke dunia sekuler, engkau boleh bekerja, engkau tidak usah lagi melayani menjadi pendeta, tidak masalah. Waduh, pendeta ini berkata, aku tidak akan demikian. Aku mau tetap setia pada panggilanku. Aku tahu kalau aku dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dan aku keluar dari jalur ini, hidupku tidak akan bahagia. Ya, karena itu kamu tetap bertahan, tetap setia, maju terus. Dan singkat kata, hamba Tuhan ini akhirnya walaupun pernah begitu susah merintis gereja yang lama, lalu pindah ke wilayah yang baru, dan sangat susah dalam perjalanan dan persiapan dan perintisan. Namun saat ini patut berbahagia karena kelihatan hasilnya. Ya, jemaatnya terus bertambah, bahkan terakhir sebelum pandemi, jemaat yang berkumpul ibadah minggu itu bisa mencapai hampir 200 orang. Ya tentu yang wilayah lama yang semula sudah ditutup dan mereka konsentrasi hanya di wilayah yang baru. Nah saudara-saudari, kalau kita ada kemauan, kalau kita mau bertekad untuk tetap setia dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah diam, dan Tuhan pasti turun tangan. Dia akan memberkati orang-orang yang setia, yang berkenan kepada Dia, dan memberikan dia kemenangan, bahkan memberikan dia upah dan penghiburan, kebahagiaan yang bukan dari dunia ini. Saudari, mari kita belajar hari ini. Ya, kita harus bertekad dan berkata pada diri kita, kita mau sanggup untuk setia dalam segala situasi dan kondisi. Artinya kita mau setia sampai akhir. Nah, kalau kita mau setia sampai akhir, kita setia dalam segala situasi dan kondisi, maka kita tahu pilihan yang terbaik adalah setia. Tidak ada pilihan yang lebih baik daripada itu. Dan harus ingat bahwa jika kita menjadi setia, kita akan dikasihi Tuhan, dan kita pun akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, supaya kita bisa tetap sanggup bertahan setia dalam segala situasi dan kondisi, sanggup setia sampai akhir, kita harus mulai dengan kemauan. Kita harus dengan tekad yang bulat dan tidak akan tergoyahkan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan, pakailah aku, boleh menjadi bejana-Mu yang bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah aku Tuhan, supaya aku bisa setia sampai akhir, dan boleh Engkau pakai dengan maksimal. Dan aku mau berjanji Tuhan, setia sampai akhir. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pewahyuan-Mu yang telah disampaikan. Engkau mengharapkan dan Engkau rindu untuk kami semua boleh sanggup setia dalam segala situasi dan kondisi. Kami boleh sanggup setia sampai akhir, karena kami tahu setia adalah pilihan terbaik. Dan bila kami setia, kami akan dikasih Tuhan dan kami akan mengalami kemenangan. Dan bila kami mau setia sampai akhir, kami harus mulai dengan kemauan yang keras, yang kemauan yang kuat, dan kami harus memiliki tekad yang bulat untuk mau setia sampai akhir. Maka kami akan melihat Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami sehingga kami boleh bertahan dalam segala situasi dan kondisi, dan kami boleh ketemukan Tuhan setia sampai akhir, dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami boleh menjadi bejana-Mu yang boleh Engkau pakai dengan ajaib dan heran dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan apa yang telah Engkau nyatakan dan kami telah mendengarnya pada program All by Grace kali ini. Dan Engkau sendiri akan memampukan kami untuk setiap pribadi, tak satu orang pun yang akhirnya tidak sanggup, melainkan kami semua sanggup untuk setia dalam segala situasi dan kondisi, sanggup setia sampai akhir. Dalam segala apapun juga yang kami hadapi, tantangan, pergumulan, masalah maupun rintangan ataupun segala kesulitan, kami akan boleh tetap setia kepada-Mu dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan doa syafaat untuk Anda-Anda yang membutuhkan. Pertama-tama aku doakan untuk mereka yang mengalami cukup lama ada sakit pusing kepala, secara kata orang itu adalah sakit kepala migran. Ya, migran ya sakit separuh sakit. Ya, kalau engkau menderita sakit migran, sakit kepala, mari saat ini taruh tangan kananmu di atas kepalamu yang sakit. Sebelah mana? Kiri atau kanan? Terserah. Ya, kalau di kiri pakai tangan kiri taruh di sebelah kiri kepalamu, kalau kanan taruh tangan kananmu di sebelah kanan kepalamu. Mari kita berdoa. Tuhan, mereka yang tumpang tangan di atas kepalanya, dia mengakui bahwa dirinya mengalami migran, sakit kepala, pusing, senantiasa begitu lama mengalami penderitaan tersebut. Saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, sakit migran
menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang saya berikut berdoa untuk orang yang epilepsi. Kadang sekali epilepsi yang datang, Anda kejang-kejang dan lain sebagainya, atau orang bilang sakit ayan. Ayo saat ini taruh dua tanganmu di saudaramu. Kita doakan. Tuhan, kami doakan untuk mereka yang epilepsi, mengalami kejang-kejang atau sakit ayan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami proklamirkan segala roh yang mengikatnya sampai dia sakit kejang-kejang, sakit epilepsi atau ayan, dalam nama Yesus kami cabut dan kami proklamirkan sakit epilepsinya tinggalkan tubuhnya dan tidak akan terjadi lagi. Dia boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Kami doakan untuk yang tekanan darah tinggi. Ya, kadang-kadang tingginya sampai luar biasa. Sampai 170. Namun jangan takut. Tuhan Yesus sanggup. Kau percaya. Yang penting jaga makan. Dan Anda akan alami mujizat saat ini. Taruh dua tangan di dadamu. Tuhan, aku doakan untuk yang tekanan darah tinggi, yang tensi darahnya selalu tinggi, kadang-kadang lompat sampai tinggi sekali. Tuhan, mari lakukan mujizat, sembuhkan yang tekanan darah tinggi ini dan jadi normal tekanan darahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Saya berdoa untuk pria-pria yang mengalami gangguan kandung kemih dan prostat. Bahkan dikhawatirkan ada tumor prostat atau tumor di dalam kandung kemih atau kanker. Saat ini, kalau engkau menderita penyakit demikian, taruh tanganmu dua-duanya di atas bagian perutmu, agak ke bawah, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini, apapun namanya tumor, kanker, atau gangguan-gangguan pada kandung kemih dan prostat, di dalam nama Yesus kami proklamirkan, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang bergumul masalah tagihan, mari kita taruh dua tangan di atas darah kita. Kita berdoa, mohon Tuhan buka jalan. Banyak orang sudah mengalami, habis didoakan, Tuhan buka jalan, dan tagihannya masuk. Mari kita berdoa. Tuhan, aku doa, setuju dan sepakat dengan yang percaya saat ini. Dia tumpangkan di atas dadanya dan dia menyerahkan tagihan-tagihan yang sudah lama janji, tinggal janji dan tidak tertagih. Dalam nama Tuhan Yesus ini kami proklamirkan tagihannya segera dibayar. Tagihan-tagihannya, hutang-hutang dari pihak ketiga yang tidak mau bayar-bayar saat ini, Tuhan jamah hatinya. Sehingga orang yang mau segera bayar dalam nama Yesus hak daripada anakmu. Dan dia boleh tetap terima di dalam nama Yesus. Tagihan-tagihan masuk, mulia bagi namamu. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Diabetes. Buat Anda yang diabetes, taruh tangan di atas dadamu. Tuhan lakukan mujizat siapapun dia. Bagaimanapun level daripada kadar gula darahnya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup. Saat dia percaya apa yang Kau katakan. Kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Saat itu Tuhan, lakukan mujizat buat yang sakit diabetes. Sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, diabetesnya boleh turun, gula darahnya turun,
level yang normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berikut ini berdoa untuk semua, apapun pergumulan, kebutuhan, atau kerinduan yang Anda kumpulkan selama ini. Taruh dua tanganmu di dadamu sambil engkau nyatakan pada Tuhan. Tuhan, sembuhkan penyakit orang tuaku, sembuhkan penyakitku, sembuhkan aku dari penyakit ini, penyakit itu. Tuhan buka jalan untuk masalahku yang ini, masalahku yang itu, dan lain sebagainya. Ayo sebutkan. Nah, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini aku pegang janji-Mu. Di bumi dua orang sepakat minta apapun juga dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan menjawabnya. Saat ini kami sepakat berdoa bersama mereka yang sedang membawa permasalahan mereka, pergumulan hidup mereka datang padamu saat ini. Tuhan, mari Engkau campur tangan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih karunia-Mu, Tuhan, jamahan-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan dan Engkau sembuhkan sakit penyakit apapun juga yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dan Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, bahkan mereka mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tuhan, Kau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terpikirkan oleh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Mulia bagi nama Yesus. Tuhan Yesus, pulihkan. Tuhan Yesus, bukakan jalan. Tuhan Yesus, sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau akhiri acara All by Grace episode yang ke-92 ini. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kau sempurnakan semua apa yang kami dengar, saksikan pada kali ini. Dan biar kami boleh dibangunkan iman kami. Dan kami mau bertekad untuk setia sampai akhir kepadamu dalam segala situasi, kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan kami akan terima berkat-Mu. Mari umat Tuhan, padahkan tangan-Mu dan bukakan hatimu. Terimalah berkat yang sempurna, kasih setia yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera, penghiburan, dan kuasa yang ajaib dalam nama Yesus Kristus. Serta urapan Roh Kudus, pewahyuan kebenarannya, dan kuasanya yang dahsyat membawa engkau masuk dalam alam supernatural, mengalami mujizat, mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace kali ini. Sampai jumpa kembali di Jumat mendatang pada jam yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dunia ini mengatakan hidup tuk senang saja, hiduplah puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup tanpamu. Dunia ini mengatakan hidup tuk senang saja, hiduplah tuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup tanpamu, jika hidup tanpamu. Tuhan Yesus memberkati semua
semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.